Terima kasih Bu Yane. Selamat malam Bu Rita. Saya Malam. ingin bertanya tentang kitab Kejadian 2 Bu Rita. Mm-mm. Dikatakan di situ bahwa dari satu rusuk Adam itu Mm. dibangunlah seorang perempuan yang kita kenal Hawa. Tapi di Mm. ayat berikutnya dikatakan bukan hanya rusuk, dia katakan lagi bahwa Adam berkata, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Jadi ada tambahan itu. Apakah Oke, memang benar di bahasa Ibraninya itu rusuk begitu Bu atau apa gitu? Saya kurang begitu oke, jelas. Sela, ya, Terima kasih Bu. Sela. Baik, itu kata rusuk dalam bahasa Ibrani itu Sela, atau kalau bentuk bentuk pluralnya itu selot, dan kata selot, selot itu juga dipakai sampai hari ini dalam bahasa Ibrani modern dalam dalam artian rusuk juga selot. Ya, kalau Anda pesen stick iga gitu, bilangnya selot stick gitu ya. Jadi memang itu dalam artian rusuk. Tapi kenapa kemudian eh, Adam ini menyatakan juga daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Nah, sebenarnya bukan cuman tulang saja kan, termasuk dagingnya juga. Jadi di situ tulang dan daging ini merujuk kepada keseluruhan dari kemanusiaannya Adam ini. Dan kalau kita lihat perjanjian baru, seperti yang sudah kita baca tadi, kisah 17 ayat 26, bagian dari Adam itu nggak disebut dengan rusuk lagi loh. Nggak disebut dengan rusuk dan daging, tetapi dibilang apa? Dam. Midam ekhat. Enos haimatos. Jadi dam, darah, tulang, basar, ya, atau saks. Itu semuanya kata-kata yang mewakili dari kemanusiaan Adam, yang dimana dari Adam, dari aku terbentuk perempuan ini, Pak Sony. Terima kasih Jadi Bu itu perbedaan penjelasannya. istilah saja. Ya ya, terima kasih Bu. Sudah Sama-sama. jelas. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Pak Sony atas pertanyaannya. Silakan Pak Enduro. Pak Enduro, silakan. Halo, ya, selamat malam, Bu Malam, Rita. malam. Ini pembahasan yang menarik ya. Saya pengen Yes. menanggapi sekaligus bertanya, Ya. apakah kitab Henok ini tidak dijadikan kitab kanonik oleh Katolik dan Protestan karena isinya banyak bertentangan dengan isi Alkitab itu sendiri, sehingga seolah disingkirkan begitu aja. Jadi nggak masuk dalam kanonik. Terus yang kedua, jika Adam adalah manusia pertama di bumi, jika benar Adam adalah manusia pertama di bumi, kapan Adam diciptakan? Karena Hmm. jika kita melihat kepada Sacred Calendar ya, itu eh, berdasarkan analisa studi dari MacArthur Study Bible dari Mhm. Alkitab versi King James itu eh, kira-kira diciptakan sekitar 4.000 tahun BC. Mhm. Sedangkan Homo sapiens sendiri yang pertama ditemukan rangkaian di Maroko yang Ya, terkini ya, yang paling ya. tua adalah 300.000 tahun lalu gitu. Mhm. Jadi eh, ada apa sebelum Adam? Oke. Itu Nah, pertanyaan saya. ya. Baik, Ya, yang terima Bapak kasih. tanyakan tadi, ya, itu yang sudah saya bahas di Kejadian pasal 1 di apa sejarah manusia yang sebelumnya, yang dimana saya membahas dari bukunya Yuval Noah Harari tadi, ya, yang dimana Yuval Noah Harari mengatakan bahwa Adam eh, menjadi suatu titik yang dimana manusia itu berbudi dan berbudaya. Jadi ada eh, memulainya sisi civilian dari manusia. Jadi manusia-manusia purba sebelumnya yang ditemukan itu terjadi sebelum Adam. Nah, dari pemikiran dari Yuval Noah Harari ini memicu pemahaman kita, ya, saya di situ, yang dimana saat itu saya sudah menjelaskannya. Nanti Anda cari di YouTube saya, bicara mengenai manusia purba di situ. Saya membahas bukunya Yuval Noah Harari ini, yang Bapak tanyakan itu. Bagaimana dengan kronologi itu? Ya. Jadi
hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan hari keenam. Ya. Jadi yang ditemukan sebagai manusia purba mungkin saja manusia atau mungkin memang betul-betul kera, we don't know. Ya, tapi bentuknya seperti manusia, termasuk yang namanya Homo sapiens sampai di situ, Pithecanthropus erectus yang disinyalir hidupnya itu tentu saja jauh lebih tua dari Adam, ya 700.000 tahun yang lalu, bahkan ada jutaan tahun yang lalu menurut penelitian karbon mereka. Bisa saja itu terjadi karena hari pertama, hari kedua, hari ketiga sebenarnya kata hari dalam bahasa Ibrani yom itu bukan bermakna 24 jam atau 2 kali 12 jam, no. Tetapi kata yom untuk konteks tertentu dalam bahasa Ibrani itu bisa dalam artian periode. Terciptanya manusia-manusia purba yang mungkin ditemukan itu, ya, mungkin diciptakan memang sebelum Adam. Tetapi perhatikan, ketika Adam diciptakan, Adam nggak ditaruh di sembarangan tempat. Dan ini ada di bukunya Yuval Noah Harari yang ateis itu tadi. Jadi dia melihat ide Alkitab, tetapi dia membuang ketuhanannya. Ya, dia mengambil tulisannya Musa, tapi dia membuang ketuhanannya. Nah, Adam ini ada di satu tempat yang khusus, tidak ditaruh di sembarang tempat. Dia ditaruh di Taman Eden. Ya, jadi bisa saja neandertal yang ditemukan di tempat-tempat lain itu ada di tempat-tempat yang lain di periode sebelum Adam. Maybe, we don't know. Ya, apakah dia itu persis seperti Adam? We don't know juga. Tapi yang pasti Adam diciptakan dalam suatu sidang ilahi yang dimana Tuhan memberikan maklumatnya kepada malaikat yang di depannya, aku akan membuat mahkota dari segala ciptaan yang sudah ada. Bahwa dia ini diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam gambar dan rupa Allah, tidak ditaruh di sembarang tempat, tapi ditaruh di mana? Di Taman Eden. Nah, tetapi kemudian manusia itu berdosa dan kemudian dia keluar dari Taman Eden. Nah, dari situ menurut Yuval Noah Harari, Adam ini adalah awal dari sifilin manusia. Tapi melihat dari ide dari Yuval Noah Harari itu, saya melihat bahwa memang Adam diciptakan secara khusus yang beda dengan makhluk-makhluk sebelumnya. Yang mungkin ada yang mirip seperti Adam. Dan itu ada di bahasan saya sebelumnya. Nanti Anda lihat penjelasan saya, karena penjelasannya itu 2 jam, nggak mungkin saya menjawabnya 2 jam untuk Bapak, ya. Dilihat saja rekamannya. Terima kasih, Begitu. Bu. Sudah jelas ya, Pak Endro ya? Ya, Pak Enduro, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Ya, Silakan Bapak Pendeta Andarias Pak bertanya Andaria, langsung. silakan. Suara saya, Di-unmute lagi, Pak. ya, suara saya kedengaran. Sudah kedengar. Sudah kedengaran. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Pertanyaan saya sederhana aja, Bu Rita, Mhm. yaitu apakah ini disebut kegagalan Allah karena dia menyesal menciptakan manusia atau bagaimana, Bu? Oke. Terima kasih. Ini ini kita nyerempet-nyerempet soal predestinasi deh, ya. Jadi kalau kita melihat Allah, ya, kalau Allah itu Maha tahu, dia nggak usah, mestinya dia menghalau Adam dari dia untuk berbuat dosa. Tapi Ya, sebenarnya, ya, kalau Anda membaca kitab Deuterokanonika, itu ada satu satu kata-kata yang bersifat filsafat di situ. Sirak 15 ayat 14.
Di situ dituliskan, Allah bermaksud menyerahkan manusia kepada keputusannya sendiri. Di situ ada free will. Ya. Karena manusia itu punya free will, dan free will-nya itu ternyata untuk memberontak kepada Allah, yang dimana Adam pernah memberontak, kemudian tapi Adam ini sudah bertobat. Bertobatnya apa? Sejak Kejadian 3 ayat 20. Dia langsung bertobat di situ. Tapi ada manusia yang memberontak tapi nggak mau bertobat. Dia adalah Kain. Yang dimana Kain itu berpaling dari hadapan Allah. Nah, di sini dua-duanya jatuh ke dalam dosa oleh karena free will mereka. Tetapi dua orang ini, Adam dan Kain ini berbeda. Yang satu mau kembali ke jalan yang benar, tetapi Kain tidak mau kembali ke jalan yang benar. Nah, terhadap orang-orang yang tidak mau kembali ke jalan yang benar, dan ternyata Kejadian 6 ayat 2 tadi menyatakan bahwa Kain melahirkan anak-anak yang cantik-cantik, dan itu ternyata menggeret anak-anak Allah, yaitu keturunan Set, juga menjadi golongan dari orang-orang yang berdosa. Ini masuk lagi ke dalam apa yang ditulis oleh Sirak 15 ayat 14 tadi. Allah bermaksud menyerahkan manusia itu kepada keputusannya sendiri. Manusia yang memutuskan dirinya sendiri untuk terus-menerus berbuat dosa. Dalam hal ini, tentu saja Allah bisa bersikap determinasi langsung aja di program, tapi Allah tidak mau begitu karena Allah sudah menyerahkan manusia kepada keputusannya sendiri. Jadi sedihnya Allah ini bukan kegagalan Allah, tetapi suatu yang sudah diberikan hak secara penuh kepada manusia, yaitu free will-nya free will-nya manusia itu sendiri. Dan Bapak Gereja Irenaeus mengatakan bahwa manusia itu berakal budi karena dia adalah citranya Allah. Dia diciptakan di dalam kebebasannya, free will-nya. Ia adalah tuan atas tingkah lakunya sendiri. Ini ada di dalam bukunya Bapak Gereja Irenaeus dalam Against Heresies. Demikian, Pak. Jadi ini bukan kegagalan Allah, tetapi memang Allah sudah menyerahkan manusia kepada keputusannya sendiri. Terima kasih Bu Rita. Ya, sepertinya Pak Anda sudah cukup menerima jawabannya. Silakan kepada Bapak Nehemia. Pak Nehemia, silakan. Ya, Diambil kembali Pak. Iya, hilang suaranya. Tolong dinyalain mic-nya kembali. halo, Ya, malam silakan. Bu Rita. Ya, Malam, Pak ini Nehemia. tadi perkara protokanonika dan deuterokanonika ya. Ya. Ini kalau di dalam kitab Yudit itu kenapa kok disebutkan bahwa di dalam pasal 1 ayat 1 itu Raja Nebukadnezar itu menjadi raja orang-orang Asyur di Niniwe. Padahal di dalam Daniel itu kan disebutkan dia adalah Raja Babel, Bu. Oke, oke. Ya, karena Ya, kita tidak ya, membahas secara sekian. khusus Makasih. kitab Yudit, ya, tapi sebenarnya Niniwe itu ada di dalam bagian dari Babilonia, kan? Bahkan Babilonia itu di kurun waktu tertentu itu sampai ke Asyur, ya, karena Kores Raja Asyur menguasai Babilonia, dan itu juga disebut seluas itu. Dan kalau Anda membaca Kejadian pasal 10, ya, pasal 10 atau pasal 11, ya, di situ kekuasaan Nimrod, imperium yang pertama dari Babilonia itu memang sampai ke Niniwe, bahkan sampai ke Asyur juga, Pak Nehemia. Ya, tapi kita hari ini tidak membahas kitab Yudit, ya.
Niniwe masuk dalam Babilonia. Hari ini Niniwe masuk di wilayah eh, negara Irak ya, yang dimana Irak itu bagian dari Babilonia, Pak Nehemia. Baik, terima kasih Bu Rita. Silakan Pak Michael Baisah bertanya langsung. Silakan Pak Michael. Shalom Bu, sebelumnya maaf saya matiin kamera karena mungkin takut gangguan sinyal. Baik, saya ingin bertanya berisi dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah pada zaman air bah, zaman Nuh, hanya terjadi di satu wilayah saja atau meliputi dan menyelimuti seluruh bumi dan segala isinya? Dan pertanyaan kedua, apakah Allah menggunakan air bah dengan tujuan membentuk bumi yang baru dikarenakan Allah merasa kesal mungkin atau bagaimana? Itu saja Bu, terima kasih. Ya, karena pertanyaan yang kedua, pertanyaan dua saya yang pertama lupa saya. Apa tadi yang pertama? Mohon diulangi. Mohon diulang Pak. Pak Michael. Apa tadi ya? Shalom Bu. Pertanyaan yang pertama Bu, apakah pada zaman air bah, zaman Nuh itu hanya terjadi di satu wilayah saja atau menyelimuti seluruh? Terima kasih Bu. Ya. Mohon Bapak bersabar. Itu pertanyaan mungkin 2 pertemuan ke depan, ya. Dan nanti kita akan mempelajari juga bahwa pada mulanya kemungkinan dunia ini hanya ada satu kontinen, satu benua saja. Nah, adanya kemudian kenapa kok bisa terpisah, itu kemungkinan ada gempa bumi tektonik yang pertama di zamannya Nuh, yang kemudian memunculkan air yang berasal dari bawah itu menutupi bumi. Jadi air itu bisa dari bawah, bisa dari atas, dan itu merupakan kejadian secara global. Dari situ kemungkinan ya ada penelitian bahwa adanya benua-benua yang terpisah ini dulunya itu berasal dari satu kontinen saja, ya. Dan itu kita akan pelajari mungkin 2 pertemuan mendatang, bukan pertemuan yang ke depan. Pertemuan ke depan kita masih membahas tentang diri Nuh. Setelah mengenai diri Nuh, barulah kemudian nanti di bahasan tentang air bahnya itu sendiri. Jadi secara manusia ini seperti saya bilang ke Brother Dimas itu pasti berjilid-jilid ya. Jadi pertanyaan nanti karena saya perlu 2 jam untuk bicara ini. Mohon maaf. Tapi yang pasti ini kejadian secara global. Ya, sabar ya, Mas Michael, nanti datang terus ya di Ya, kelas datang ini. terus aja. Baik. Lanjut kepada Pak Sony kembali. Silakan Pak Sony. Sony, silakan. Suaranya belum keluar, Pak. Ya, terima kasih saya dikasih kesempatan kedua untuk bertanya. Ya, berkaitan dengan pertanyaan tadi Bapak Andarias terlintas di benak saya begini Bu Rita. Kenapa di dalam perjanjian lama Allah tuh terkesan bengis, kejam, bunuh, binasakan, sehubungan juga dengan kejadian kasus Bahtera Nuh gitu ya, dimusnahkan semua. Tapi di dalam perjanjian baru malah sebaliknya, Allah penuh kasih, bahkan menjadi korban kebengisan, kekejaman. Mungkin mohon penjelasannya Ibu. Terima kasih banyak sebelumnya. Sebenarnya kalau Allah itu dibilang bengis, enggak juga. Karena sebelum bengis, Tuhan itu sudah menangis dulu. Dan bahkan Allah memberikan waktu 120 tahun. 120 tahun itu 3 kali 40. 40 dalam gematria Ibrani itu adalah satu generasi. Jadi 120 tahun itu adalah umur dari 3 generasi. Jadi adanya 3 generasi orang beranak pinak, punya cicit itu 3 generasi itu 120 tahun. Jadi Tuhan sebelum marah itu dia sudah
menahan kemarahannya untuk tidak melakukan penghukuman kepada manusia, ya. Dan sampai pada Kejadian pasal 6 pun, sampai Kejadian pasal 9, satu kata murka itu nggak pernah ada di kitab Kejadian. Betul-betul nggak ada. Mulai Kejadian 1 sampai Kejadian pasal 10, itu nggak pernah ada kata murka. Walaupun di situ ada penghukuman Allah yang dahsyat di banjir Nuh itu. Justru penyelamatan Nuh adalah dalam rangka membuat manusia itu jangan menjadi jahat seluruhnya. Tuhan masih menyisakan satu orang, yaitu Nuh bersama keluarganya untuk memulai kehidupan yang baru, generasi anak-anak yang baru, anak-anak mereka yang baru, yang tidak sejahat pada generasi sebelumnya. Jadi justru penyelamatan Nuh ini adalah dalam rangka untuk menyelamatkan janji Allah sendiri untuk membereskan dosa yang sudah dibuat Adam sejak di Taman Eden. Dan janjinya Tuhan itu ada di Kejadian 3 ayat 15. Proto Evangelium. Bayangkan kalau semuanya jahat, termasuk Nuh dan anak-anaknya itu jadi jahat semua. Apakah terjadi rencana Allah tentang Kejadian 3 ayat 15? Itu nggak akan terjadi. Jadi sebenarnya Allah yang di perjanjian lama pun itu masih penuh dengan kasih. Makanya kan disebut dengan Naham. Aku tuh sedih. Aku nggak suka melakukan ini. Tapi kamu terlalu jahat. Kalau kamu semuanya jahat, nanti keturunannya Nuh pun akan menjadi jahat seluruhnya. Maka biarlah kamu habis. Biarlah aku memulai dunia ini dengan hadirnya Nuh ini. Dan kalau Allah itu selalu strict dengan dosa, perjanjian lama dan perjanjian baru itu sama saja kok. Anda kalau melihat apa yang terjadi yang dialami oleh Ananias dan Safira, ya, yang dimana dia itu disebut sebagai membohongi Roh Kudus di situ. Apa yang terjadi padanya? Dia langsung mati juga, ya kan? Jadi konsekuensi Allah yang ada di perjanjian lama dan perjanjian baru itu tetap sama-sama Allah yang penuh kasih. Bahkan Allah yang banyak menghukum ditulis di perjanjian lama pun disebut oleh Musa sebagai apa? Allah yang panjang sabar. Ya. Nah, kenapa dibilang demikian? Karena memang demikian. Mereka selalu anak-anak Tuhan selalu melihat bahwa Allah adalah panjang sabar sejak perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa yang dilakukan kalau Allah itu menghukum Israel misalnya, karena memang mereka terlalu jahat, mereka menyembah ilah-ilah asing, sehingga mereka harus dihukum. Bahkan yang di Israel Utara itu dibiarkan hilang. Yang masih disisakan itu apa? Yang di Yehuda, dibuang ke Babel, untuk dikembalikan lagi. Supaya apa? Mereka bertobat dari kenajisan mereka menyembah ilah-ilah asing di perjanjian lama. Perjanjian baru pun ada konsekuensi yang harus dialami oleh Ananias dan Safira. Demikian, Pak Sony. Terima kasih Bu Rita. Ada beberapa pertanyaan lagi nih Bu. Silakan. Dari Pak Jacob, silakan Pak. Pak Jakobus, silakan. Oke, baik. Selamat malam, Bu Rita. Malam, ketemu Saya lagi. penggemar Bu Rita sejak lama, tetapi memang tidak pernah interaktif begini. Silakan. Tuhan, malam hari ini bisa ketemu Bu Rita lagi dan sekarang malah mau bertanya nih Bu Rita. Ya. Begini, dari kisah banjir Nuh tadi, kan hanya disisakan manusia yang tanda kutip yang baik lah ya, yang berkenan kepada Allah, yaitu Nuh dan anak-anaknya dan keluarganya itu. Nah, berangkat dari Adam yang pertama ini, Adam yang kedua ini, dari Nuh dan keluarganya ini,
Mm-mm. Kemudian di pasal 9 Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh lagi. Mm-mm. Mm-mm. Tidak akan ada lagi itu apa namanya bencana yang Seperti serupa itu. untuk Mm-mm. membinasakan bumi dan makhluknya. Akan Mm-mm. tetapi di pasal 11 kok terjadi lagi sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Sedangkan secara gen Nuh dan anak-anaknya kan udah pilihan Tuhan ini. Bisa Oke. terjadi lagi sesuatu yang tidak berkenan pada Allah ini ya. Di pasal 11 Menara Babel ini, Bu. Mm-mm. Mohon Mm-mm. pencerahannya nih, Bu. Mm-mm. Jadi di sini kenapa kok dosa itu masih ada? Karena manusia itu keturunan Adam dan Adam itu mewariskan satu tabiat dosa. Nah, tabiat dosa ini yang disebut dengan dosa asal atau dosa waris. Nah, dosa itu pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan apa yang dimaksud dengan dosa asal atau dosa waris ini? Ini adalah berhubungan dengan dosa ketidaktaatan Adam. Jadi yang namanya dosa waris itu bukan dosa segebok dari bapaknya turun ke anaknya. Terus menjadi dua gebok menjadi dosa bagi keturunannya, cucunya. Terus jadi tiga gebok kepada cicitnya. Terus menerus, bukan begitu yang dimaksud dengan dosa waris itu. Dosa waris itu adalah tabiat dosa. Jadi eh seperti ini. Kalau Pak Jacob itu punya anak ya, bayangkan dulu punya anak umur 2 tahun. Menginjak umur 3 tahun sudah bisa mulai ngomong, terus 4 tahun sudah mulai ngomong gitu ya. Nah, papanya bilang, jangan makan permen ya. Gitu. Terus permennya disimpan di satu lemari. Nah, ada satu saat dia nyuri itu permennya itu. Dan kemudian dia makan. Nah, si bapak tadi ngitung. Tadi permennya itu 5, sekarang kok tinggal 3 gitu. Terus tanya ke anaknya ini, Peter, kamu makan permen ya? Si Peter itu nggak usah pakai diajari berbuat dosa. Dia langsung bisa berbohong. Enggak, aku nggak makan. Dia nggak usah pakai diajari mencuri. Dia bisa mencuri. Itulah yang namanya tabiat Ya, dosa. Dalam tahu ya. filsafat Ibrani itu namanya Yetzer Hara. Jadi dalam diri manusia itu ada Yetzer Hara, kecenderungan berbuat jahat, tetapi juga masih ada Yetzer Hatov, kecenderungan berbuat baik. Nah, Yetzer Hatov ini adalah hati nurani. Nah, hati nurani ini tetap diberikan oleh Tuhan. Jadi walaupun manusia itu punya kecenderungan berbuat jahat, dia juga punya kecenderungan berbuat baik. Nah, kecenderungan berbuat baik dari sisi manusia itulah yang menyebabkan manusia itu masih dimungkinkan untuk bertobat. Seperti juga Adam. Adam berdosa, makan buah. Kemudian ditanya oleh Tuhan, langsung dia deny. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu, dia yang ngasih aku makan. Nah, dia maksudnya itu menyalahkan istrinya kan? Tetapi sebenarnya dia menyalahkan Tuhan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Nah, dosa melahirkan dosa. Siapa yang ngajarin seperti ini? Nah, itu deh yang Oh, namanya ya. dosa waris. Jadi, seperti inilah. Jadi walaupun Nuh adalah seorang yang tidak bercela di antara orang sejamannya, tapi bukan berarti dia itu zero dari dosa. Yang zero dari dosa hanya Yesus saja karena dia tidak memiliki gen debu Adam. Semua orang yang memiliki gen debu Adam itu memiliki tabiat dosa. Pak Yakob. Ya, terima kasih Bu Rita, jelas sekali Sama-sama. sudah. Terima Dan kasih. Terima kasih Pak Jakob. Ya, Silakan kepada Bapak Bambang Dewandaru. Pak Bambang, silakan. Ya, Bu, saya itu mikir begini loh, Bu. Mohon pencerahan ya. Kan Tuhan itu katanya kan dari alfa sampai omega ya, dari awal Oh, sampai ya. akhir. Pengetahuannya tuh banyak lengkap gitu kan ya gitu kan. Jadi tentu dia itu tahu kan ya bahwa
sebelum menciptakan manusia itu dia tahu bahwa manusia itu akan berdosa juga kan, gitu kan, tuh. Dan Mhm. akan berbuat banyak hal gitu Mhm. yang tidak berkenan dan segala macam. Ya. Pikiran saya adalah kok ya Tuhan itu diteruskan ya gitu, Oke. menciptakan dan kemudian terjadilah macam-macam ke Mhm. ke pemberontakan segala macam. Mohon pencerahan Bu, itu aja. Baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi inilah pertanyaan kita semua. Tetapi seharusnya kita begini, janganlah kita mengira bahwa prapengetahuan Allah, ya, ke prapengetahuan Allah itu akan menjadi prapenentuannya. Karena prapengetahuan Allah, kemahatauannya ini tidak dapat dicampur adukan dengan prapenentuannya. Karena apa? Seperti yang ditulis dalam Sirach 15 ayat 14 tadi apa? Allah bermaksud menyerahkan manusia kepada keputusannya sendiri. Bapak Gereja Irenaeus juga mengatakan manusia itu tuan atas tingkah lakunya. Jadi prapengetahuan Allah tidak dapat dicampur adukan dengan prapengetahuannya. Karena Allah sudah memutuskan untuk tidak melanggar kehendak bebas pribadi dari manusia itu. Prapengetahuan Allah tidak mencakup suatu unsur determinasi. Allah tetap bebas untuk mengambil keputusan dan mengubah maksudnya dalam sejarah dan waktu. Jadi misalnya begini, manusia itu tidak diciptakan untuk mati, tapi oleh karena free will-nya manusia yang melanggar dosa, yang dimana dosa itu upahnya mati, maka manusia itu mati. Tapi Tuhan tidak mau melanggar keputusannya manusia ini yang punya free will itu. Jadi prapengetahuan Allah tidak akan menjadi prapenentuannya. Jadi Allah itu bukan tawanan dari prapengetahuannya sendiri, Pak Bambang. Itu menurut pengertian saya. Mungkin Bapak nggak setuju, boleh saja kita ini diskusikan itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Bambang. Silakan Ibu Marta bertanya langsung kepada Bu Ibu Marta, Rita. silakan. Halo Ibu Marta. Ibu Marta, silakan. Halo, Ya, halo, silakan Bu. Ya, silakan. Shalom Ibu Rita. Shalom. Ya, saya pertanyaannya agak ini ya Bu ya, mohon maaf. Ini dalam kekristenan kan kita tahu dosa dimulai dari Adam yang itu kan dosa pertama ya Bu ya, di Mm-mm. Taman Eden. Sementara ada beberapa pengertian ketika saya baca Alkitab itu pembedaan antara surga dan neraka itu adalah surga adalah tempat Tuhan nggak ada keberadaan di tempat itu gitu. Kalau neraka berarti kehadiran Tuhan itu nggak ada di situ gitu. Nah, kalau misalnya kita tahu kalau Eden itu kan ada kehadiran Tuhan ya Bu, ada Tuhan di Mhm. dalam Taman Eden. Namun Mhm. kenapa eh, ada kejadian berdosa pertama manusia terjadi di Taman Eden? Kalau misalkan kita dan kita tahu kalau dan mengerti bahwa Adam itu kan melakukan itu karena free will. Mungkin ini berhubungan dengan tema yang akan kita bahas juga ya Bu ya, dengan penciptaan. Mhm. Mhm. Kalau kita terapkan kerangka berpikir ini ke iblis yang tadinya kan tinggal di neraka ya Bu ya. Kok bisa gitu Mhm. iblis ada tadi jadi di sorga, sorry. Kok bisa iblis berbuat dosa di tempat yang ada kehadiran Tuhan, dan kenapa iblis bisa berbuat dosa di surga di mana dia tinggal sebelumnya? Padahal kan di mana iblis itu kan cast away dari surga ya Bu ya. Maksudnya kenapa dia bisa berbuat dosa di tempat yang ada, kalau ada dosa di dalam surga gitu. Dan di Oke, tempat ini oke. juga Ya, begitu. ya. Menurut banyak penafsiran, iblis itu berdosa karena dia ingin menjadi seperti Allah dan kemudian dia di cast away. Nah, tetapi ada satu waktu kalau Anda membaca Ayub pasal 1 ayat 6 ya. Kemudian juga Ayub pasal 2, di situ ada sidang ilahi.
Ya, kalau Anda mau membaca di situ, datanglah anak-anak Allah, di situ datang pula iblis dan terjadi pembicaraan antara Tuhan dan iblis. Loh, kok bisa? Iblis itu ada di surga, ada datang di sidang ilahi. Bisa saja kalau Tuhan yang nyuruh. Ya, termasuk juga Yesus. Tuhan Yesus itu dia bisa di surga, tapi Anda bisa ketika Tuhan Yesus itu ada di kayu salib kepada penjahat yang di sebelahnya, hari ini juga engkau akan bersamaku di Firdaus. Tapi apa yang terjadi? Ada juga ayat yang menuliskan bahwa ketika Yesus itu mati dan kemudian dia datang kemana? Dia bisa datang ke Hades. Coba baca di 1 Petrus pasal 3. Ya. Nah, 1 Petrus pasal 3 saya bacakannya. Ayat 19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil, ya sebenarnya ini memberitakan saja, kepada roh-roh yang ada di penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika ia tetap dinanti dengan sabar untuk waktu yang sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Yang artinya di sini, Yesus Kristus juga bisa loh pergi ke Hades. Kenapa Yesus Kristus dia di waktu yang sama ada di Firdaus, tapi di waktu yang sama juga dia bisa ada di Hades. Ya, kenapa? Ya bisa saja dong, karena Yesus adalah Allah yang inkarnasi. Dia adalah Allah. Allah itu maha hadir. Dia bisa datang di mana saja. Allah juga bisa manggil iblis ke surga kalau dia mau. Nah, jadi soal tempat ini itu bukan ranah kita untuk menentukannya. Misalnya di Taman Eden. Taman Eden harusnya nggak ada iblis dong, tapi kenapa kok ada iblis? Nah, ini nanti ada satu di bahasan tersendiri. Barangkali memang kehadiran iblis itu memang untuk diadakan menguji manusia. Seperti kasusnya Ayub. Ayub yang amat saleh, tetapi oleh karena pembicaraan Tuhan dengan iblis itu, kemudian Tuhan mengizinkan iblis untuk menyentuh apa yang dipunyai Ayub sehingga semuanya habis. Bisa saja hal itu terjadi kalau Tuhan mau. Jadi hadirnya iblis ada di Taman Eden untuk menguji manusia, apakah manusia itu tetap teguh dengan perintah Tuhan atau dia akan memberontak. Ternyata dia memberontak. Memberontaknya gara-gara apa? Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, jadi artinya ini, manusia digoda yang sama seperti dikala iblis dulu itu, malaikat dulu itu, dia ingin menjadi seperti Allah. Tapi apakah manusia ingin seperti Allah? Ternyata iya. Kalau kamu makan buah ini, kamu nanti jadi seperti Allah. Tahu tentang hal yang baik dan yang jahat. Apa yang dulu pernah membuat malaikat itu jatuh, ternyata hal yang sama juga membuat manusia itu jatuh. Jatuhnya gara-gara apa? Gara-gara ingin apa? Ingin seperti Allah. Itulah sebabnya dalam 10 hukum Tuhan, hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga, hukum keempat, hukum kelima, hukum keenam, ya jangan membunuh, hukum ketujuh jangan berzina. Tetapi Anda tahu hukum yang ke-10 itu apa? Ada yang masih ingat hukum yang ke-10 hukum apa? Jangan mengingini. Kenapa jangan ingin itu ditaruh yang ke-10 yang terakhir? Karena dosa ingin itulah yang membuat iblis jatuh, yang membuat malaikat jatuh dan kemudian dia disebut setan atau iblis. Dosa ingin yang membuat Adam dan istrinya itu jatuh. Itulah kenapa ingin ditaruh pada perintah yang terakhir, jangan ingin, ya. Jadi adanya tentang tempat di sini bukan ranah kita untuk menentukan. Tuhan yang menentukan. Kalau Tuhan mau, iblis bisa
tetap di surga, ditanya-tanya untuk kasus Ayub ini. Ayub pasal 1 dan Ayub pasal 2, iblis bisa di surga karena dia dipanggil oleh Tuhan untuk bicara, untuk membicarakan kasusnya Ayub ini. Ibu Marta. Terima kasih Bu Rita. Ibu Marta, sudah jelas ya jawabannya? Ya sepertinya sudah ya Bu. Ya. Ada ini satu pertanyaan dari chat room Bu, saya bacakan ya. Ya. Nah, ini beliau bertanya, bagaimana menjawab pertanyaan dari saudara kita yang bukan seiman? Pertanyaannya, apakah pada saat Yesus mati, rohnya ada atau tidak? Oke, ya. Silakan. Dengan cara apa Yesus mati? Dengan cara apa Yesus mati? Tuhan Yesus nggak akan bisa mati kecuali Tuhan sendiri yang menyerahkan rohnya. Nah ya, jadi ketika Yesus menyerahkan rohnya, maka disitulah Yesus mati. Ya, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Ini kalau dibaca dalam bahasa asli Ibrani-nya menarik sekali. Dikatakan begini, Afi beyadecha afkit ruhi. Bapa, ini terjemahan harfiahnya ya. Bapa, ke dalam tanganmu aku mendepositokan rohku. Ya, kalau Anda mengikuti pelajaran kita di circle tentang 7 sabda Yesus, ya, sabda terakhirnya itu, Bapa, ke dalam tanganmu aku mendepositokan rohku. Kenapa kok Yesus itu pakai istilah mendepositokan rohku? Anda tahu artinya deposito? Deposito itu kan titip nyawa, yang dimana di satu saat itu titip uang kan, titip uang, di satu saat Anda bisa mengklaimnya kembali sewaktu-waktu. Ya. Bahkan apa? Dapat bunga. Nah, jadi kalau Yesus menitipkan nyawanya kepada Bapa, satu saat dia akan klaim lagi. Maka dia bangkit pada hari yang ketiga. Demikian. Jadi rohnya ada dong. Buat saya, Yesus itu nggak pernah bukan Tuhan. Dia selama-lamanya Tuhan. Loh, Tuhan kok mati? Tuhanmu kok mati, kata ini polemikus Muslim kan begitu kan. Terus yang Kristen ini nggak enak hati gitu. Oh, itu yang mati kemanusiaannya kok, bukan Tuhannya. Tuhan nggak bisa mati. Yang mati cuman kemanusiaan. Wah, jadi ribut besar itu antara Romon Deso dengan beberapa guru yang dinabikan oleh beberapa orang itu kan, jadi rame gitu kan, Katolik versus yang murid-murid dari guru-guru itu, jadi polemik gitu kan. Kenapa harus nggak enak hati menjawab dari para polemikus Muslim ini? Cara Yesus mati adalah cara ketika Yesus menyerahkan nyawanya. Tanpa Yesus menyerahkan nyawanya sendiri kepada Bapa, Yesus tidak akan mati. Nggak usah pakai diomong, oh itu manusiaannya kok yang mati. Buat saya, kapanpun, sedetik pun, Yesus tidak pernah bukan Tuhan. Kalau diejek sama polemikus Muslim, Tuhanmu kok mati? Tuhan bisa mati karena dia yang menyerahkannya sendiri kepada Bapaknya. Demikian. Terima kasih Bu Rita, penjelasan yang luar biasa.